Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kita dari kelas 10A, kelompok 3. Jadi kali ini kita akan mewawancarai 3 narasumber dari SMAN 62 Jakarta. Kita simak terus guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Marani dari kelas 10A, izin mewawancarai Bu Lara. Waalaikumsalam. Ya. Saya Muhammad Haryatala dari kelas 10A. Saya dari kelompok 3. Saya izin ke Ibu buat wawancara. Oke, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ali Abimanyu. Saya dari kelas 10A, kelompok 3. Di sini saya akan menanyai Anda beberapa pertanyaan tentang mengenai proyek kita yang bertemakan rekayasa teknologi. Boleh? Boleh. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sudah memanfaatkan teknologi secara maksimal? Alhamdulillah sudah. Teknologinya ini dalam kehidupan sehari-hari Ibu atau hanya untuk pembelajaran aja? Kasih. Itu tanya ke kamu nih. Wedhus kentir, wedhus kentir, wedhus kentir, wedhus kentir, wedhus yang sangat, kambing yang sangat, domba, Billy Ellis. Untuk apa? Untuk keseharian atau saat pembelajaran aja? Yang kamu mau tanyakan? Keseharian. Keseharian, ya. Untuk keseharian Ibu, teknologi itu sudah Ibu manfaatkan ya. Karena teknologi ini sangat membantu sekali dalam beraktivitas ya. Mulai dari dalam pembelajaran Ibu menggunakan teknologi, kemudian dalam kehidupan sehari-hari komunikasi Ibu menggunakan teknologi, ya untuk mencari hiburan pun Ibu menggunakan teknologi. Jadi sudah Ibu manfaatkan dengan sebaik mungkin teknologi itu. Jadi berdasarkan menurut pendapat aku sendiri merasa kalau sudah memanfaatkan teknologi secara maksimal. Boleh dijelaskan? Oke. Jadi dalam contohnya sebagai seorang pelajar, saya sudah memanfaatkan teknologi secara maksimal dengan cara mencari modul pembelajaran yang ada sehingga itu mungkin bisa menambah wawasan saya dalam hal pembelajaran. Pertanyaan kedua, apakah Ibu sudah memanfaatkan teknologi dengan tepat? Teknologi dengan tepat, ya sudah. Seperti yang contoh yang udah aku sebutin di awal, kalau menurut saya sendiri, aku juga sudah memanfaatkan teknologi dengan tepat. Iya. Insya Allah udah tepat sih, menurut saya ya. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut saudara, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi itu sendiri? Jadi teknologi ini seperti yang kita tahu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Mungkin kalau misalkan diambil dari contoh yang tadi aku sebutin berkaitan dengan pembelajaran, dampak positifnya yaitu kita bisa mendapat lebih banyak sumber, kita bisa menambah wawasan kita terkait pembelajaran yang ada. Tapi ketika kita menggunakan teknologi itu terlalu sering, mungkin itu akan menimbulkan sifat kemalasan kita. Jadi kita sehingga mungkin kita lebih malas mencari dan berujung kita menjadi konsumtif dan kurang rajin lagi untuk mencari gitu. Jadi kurang rajin nih berarti ya? Iya. Ya. Untuk dampak positifnya tentu mempercepat kita untuk melakukan sesuatu, mempermudah kita untuk mengajar tentunya karena kita sebagai guru ya gitu. Dampak negatifnya terkadang kita suka lupa waktu dengan asik memanfaatkan teknologi kayak gitu. Untuk dampak positifnya banyak ya, seperti tadi yang Ibu katakan, bisa membantu kita untuk menyelesaikan aktivitas ya, kemudian bisa pekerjaan kita tentu menjadi efisien gitu ya, dan negatifnya juga pasti ada kalau disalahgunakan, banyak timbul kriminal, kemudian berita-berita hoax atau kejahatan cyber lah ya gitu. Menurut Ibu nih, apa sih masalah-masalah yang ada di SMA Negeri 62 Jakarta? Masalah maksudnya seperti apa? Sebagai guru boleh? Oke. Kalau untuk di masalah mengajar tentunya siswa butuh tempat belajar yang kondusif ya. Jadi kalau misalnya kelasnya panas, kadang-kadang anak-anak tidak kondusif untuk belajar. Itu kan juga termasuk masalah ya gitu. Terus ada juga misalnya infokusnya ketika anak-anak ingin belajar melihat gambar, melihat materi, ternyata infokusnya tidak support, tidak dukung gitu. Seperti itu sih. Masalahnya yang pertama itu masih ada masalah yang berkaitan dengan teknologi ya. Iya. Mungkin dari siswanya masih ada siswa yang menyalahgunakan penggunaan teknologi. Misalnya masih
hal yang tidak baik ya, berkaitan dengan video-video yang tidak senonoh gitu ya. Kemudian digunakan untuk persulian ya, dan masih banyak sih yang lainnya. Ada banyak masalah, enggak banyak banget sih sebenarnya, ada beberapa masalah yang ada di SMA Negeri 62 ini. Salah satunya mungkin yang selama ini aku soroti adalah masalah kebersihan lingkungan sih itu. Contohnya gimana tuh kebersihan lingkungan? Contohnya kalau di kelas, aku kan dari kelas 10C. Kalau di kelas 10C sendiri itu banyak banget aku temuin sampah-sampah yang berserakan dan itu jujur aja mengganggu pembelajaran juga. Menurut Ibu, masalah-masalah apa saja yang mungkin dapat ditimbulkan dari penggunaan teknologi? Masalah yang timbul dari penggunaan teknologi, yaitu tadi banyak yang tidak mengindahkan etika berteknologi dengan baik. Jadi dalam penggunaan teknologi ini pasti juga terdapat banyak masalah karena teknologi ini bisa dibilang juga belum terlalu sempurna ya kan. Jadi dalam teknologi ini juga masih banyak masalah karena salah satu contohnya yang sering marak terjadi itu adalah hacker. Ketika kita terlalu percaya sama teknologi itu mungkin nggak baik juga karena kita karena baik lagi teknologi itu kurang sempurna. Masalah maksudnya seperti apa? Mungkin masalah di perjalanannya atau mungkin di teknologi atau Ketika kita ingin memanfaatkan teknologi, tentunya kita harus pelajari dulu bagaimana cara menggunakan teknologi itu, gitu. Nah, ketika kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan teknologi itu, kita harus tahu juga dampaknya apa. Contoh misalnya kita menggunakan, kalau saya karena ngajar PKWU juga ya, kita misalnya menggunakan teknologinya Blender, ya kan. Nah, ketika menggunakan Blender itu ya kita harus tahu tangan kita jangan masuk ke dalamnya, nanti akan berbahaya bagi tangan kita kayak gitu. Sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.